Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Kiai Haji Gus Ujang Ihsan beserta guru kita Kiai Lukman, guru kita Kiai Haji Muhammad Suhaimi, Bapak Camat, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan kegiatan yang diadakan pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada 4 macam jalan menuju kepada surga Allah. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, mengerjakan segala perintah Allah. Mengerjakan perintah Allah dengan tulus ikhlas, karena kata Nabi, wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu binting amal, agar amal jangan rusak pahalanya. Ikhlas ibarat berkebun, bintingnya, pagungnya. Kalau bintingnya bagus, pagungnya bagus, dia kebun tidak kemasukan air asin, maka kebun selamat. Walau 3 baris buahnya memuaskan. Tapi kalau pagungnya tidak ada, air asin masuk, maka kebun rusak. Beramal begitu pula, kalau riya masuk, ujub masuk, tidak ikhlas, maka pahala amal hilang. Ikhlas itu ibarat bangunan besinya. Kuat apa tidak bangunan tergantung besinya ada apa tidak. Selama besi masih mau bersembunyi dalam tiang bangunan, maka bangunan itu akan kuat. Tapi kalau besi keluar dari bangunan rumah, maka rumah itu tidak akan kuat. Ikhlas begitu pula. Ikhlas itu ibarat pohon akarnya. Kalau akar pohon itu masih tetap bersembunyi di dalam tanah, maka pohon itu selamat. Tapi kalau akar pohon itu keluar dari tanah, berarti pohon itu tumbang, maka pohonnya mati. Maka beramal begitu pula.
Maka ikhlas itu bintang amal. Orang kalau beramal ikhlas pahalanya membesar. Tapi kalau tidak beramal ikhlas pahalanya sedikit. Maka mencari ikhlas ini berat. Diceritakan guru kami, ada di kampung itu diumpamakan sekitar 200 orang. Di kampung itu ada orang sugih, orangnya dermawan, tapi tidak cukup tua meninggal dunia. Memang orang baik itu Allah lebih sayang akas mati. Gitu Ustaz, aku udah jadilah jadi orang pemurah daripada ancap mati begitu. Padahal memang pelit asli. Itu alasan cuma. Ini muda meninggal dunia. Selama hidupnya setiap bulan sekampungan itu dikasih beras sekarung, duit 100.000 menurut kisah kiai itu. Rupanya tidak lama meninggal dunia. Dah meninggal dunia, habis dimakamkan, ahli waris bercakap, malam ini sampai 7 hari kami mohon mengundang datang ke rumah kami tahlilan. Orang sekampungan datang, orang 200 semuanya datang, karena mengingat orang pemurah. Yang kedua, orang suki, makanannya jelas agak mantap sedikit, ya mungkinlah bubur kacang orang suki. Sekalinya datang habis tahlilan, kata tuan rumah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami. Kami ucapkan terima kasih dan besok malam kami mengundang lagi. Orang pulang di jalan saling bercakap, model begini kenduri, tidak ada harapan. Malam besok aku tidak berangkat. Kata yang satu, jangan, kalau malam ini tidak sempat masak, jadi masaknya malam besok. Jadi malam besok itu hidangannya double, makan di situ dan ada bungkusan. Rugi kau kada pergi sudah bertahlil. Akhirnya malam besok masih utuh 200 orang karena ingin mendapatkan bungkusan. Rupanya sama. Habis tahlilan orang tua tuan rumah bercakap lagi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Besok malam kembang lagi. Baliknya orang bercakap, aku tidak akan pergi. Tidak mungkinlah salah 2 kali. Dan sejarahnya orang bertahlil pengharing semacam ini. Akhirnya malam ketiga berkurang, malam keempat berkurang, malam kelima berkurang. Sekalinya malam ke-7 tinggal 20 orang. Orang 200 atau 20 orang jo yang ikhlas. Akhirnya sudah habis bertahlilan, berdoa, mau pulang. Satu tokoh bercakap minta maaf karena kawan tidak bisa hadir semua. Mungkin ada kesibukan masing-masing. Kami pamit pulang. Kata tuan rumah, jangan pulang, tunggu dulu, keluar hidangan. Cukup untuk 200 orang. Buah-buahan cukup untuk 200 orang. Minuman cukup untuk 200 orang. Kata yang menyuguhkan, ini yang sudah keluar tidak boleh balik lagi ke dapur. Semuanya harus habis. Kata yang 20, bagaimana kami menghabiskan makanan sebanyak ini? Kalau disuguhkanlah sangki asoy masing-masing, sisanya dibawa pulang. Maka tradisi di Jawa, di Pekalongan, itu kalau hidangan keluar, pulangnya harus bersih, resik, habis disikat. Tapi kenapa sisanya dimasuk sangki asoy, dibawa pulang, berkat namanya. Sekalinya sudah dikumpulkan masuk sangki asoy, nak berbalian. Kata tuan rumah, tunggu sebentar. Sekalinya keluar membawa amplop tipis. Kata kawan, tiket umrah kan ini. Sekalinya surat wasiat. Surat wasiat, bapaknya hendak meninggal dunia, pesan sama anaknya, nanti kalau saya meninggal dunia, undang sekampungan 7 hari 7 malam. Tapi tidak boleh pakai makanan. Saya ingin tahu berapa yang ikhlas. Saya ingin orang yang ikhlas saja mengirimi saya. Karena kiriman orang ikhlas merupakan obat, merupakan berkah. Tapi kalau orang ngasih tidak ikhlas, bisa jadi penyakit. Maka hati-hati mami dulu kumpanya. Kalau bukan apa penyakit. Ada tadi ada. Ada berbunyi kedustaan. Kita yang penting ikhlas walau sedikit. Akhirnya pantas kata orang kada pakai makanan. Kalau begitu kami minta maaf, kata tokohnya, salah sangka dengan sempian. Kami hendak pamit bulik. Kata tuan rumah, nanti dulu, tunggu dulu.
sekalinya masuk ke dalam, sekalinya membawa amplop yang banyak cukup untuk 200 orang. Orang hadir cuma 20 orang, jadi terpaksa 10 iko amplop satu orang. Nah, pada balik kantong penuh, sangki penuh. Kenapa? Karena ikhlas. Ternyata orang beramal ikhlas yuhasinul a'mal. Makanya istirasa yang kita adakan itu melatih kepada kita agar kita ini beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, supaya nyaman jalan menuju kepada surga. Yang kedua, meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan dengan penuh kesabaran. Kenapa? Sebab karena nafsu itu ibarat anak kecil. Anak kecil itu lebih suka memilih yang kurang ada manfaatnya. Bawalah anak kecil ke pasar. Ada orang berjual terumpitan, sebelahnya orang berjual martabak, suruh pilih. Mesti memilih terumpitan, padahal bukan kenyang tuh. Itu kalau salah setiup kesedut termasuk. Ada dulu anak orang kecil asal bercakap bernapas pit katanya. Bingung ini kenapa? Rupanya butuh terumpitan hisapnya termasuk ke dalam rakungan paksa operasi. Maka hati-hati beli terumpitan. Aku tidak terjadi. Kalau orang tua kan milihnya gambung, milih martabak dia udah terumpitan. Kenapa? Karena anak-anak begitulah nafsu. Nafsu ini lebih payah. Makanya meninggalkan larangan lebih payah daripada mengerjakan perintah. Anak kecil tuh kalau disuruh cepat dia, tapi kalau dilarang main HP nangis dia, ngamuk dia. Begitulah nafsu. Kalau dilarang payah. Kita tahulah bukan gampang. Kita kan dilarang sombong, tapi tidak bisa. Tetaplah kita ini kadang-kadang merasa sombong tetap ada. Ada kadang muncul sesekali itu ada. Padahal dilarang, tapi sombong itu bisa datang sendiri. Begitu orang tidak menghormati, timbul juga naik darah timbul. Ya kita bisa lah ngomong. Kita tidak perlu minta dihormati orang. Enak lah ngomong. Tapi begitu orang tidak menghormati, panas juga. Saya pernah ada. Ropi dah membuktikan. Padahal kitabnya bilang begitu. Kita ini dihormati orang, jangan merasa senang. Tidak dihormati orang, jangan kecewa. Jangan pernah tersanjung, disanjung orang, nanti jadi orang anjungan. Jangan pernah tersinggung, orang tidak menyanjung, nanti jadi orang peraguan. Kita jangan pernah senang disanjung orang, jangan sedih orang tidak menyanjung. Kayak orang kada berkebun. Orang tidak berkebun, ini sawit mahal nih. 3.500 sawit. Tapi orang tidak berkebun tidak pernah gembira hatinya sawit mahal. Tidak pernah sedih hatinya sawit murah. Apa sebab? Tidak berkebun. Berkebun kata sibuk sawit murah. Awak jual gambung. Awak hebat apa tidak? Tidak disanjung orang marah. Hebatnya di mana? Orang hebat saja tidak boleh. Tidak mau disanjung. Enak lah ngomong. Kalau orang menghargai, tersinggung juga. Saya pernah menggantikan Kiai Hasan Azhari. Lama sudah kejadian. Asalnya orang kampung tuh yang ceramah almarhumlah Ustadz Norman Kadri Provinsi Jambi yang kita kenal, tidak asing lagi. Rupanya beliau berhalangan seminggu sebelumnya. Lalu karena berhalangan panitia cepat geraknya, maka undangan sudah sebar. Cari penceramah yang hebat di Kuala Tungkal. Waktu itu Kiai Hasan Azhari, pengasuh Pondok Riyadhus Shalihin. Rupanya besok acara malam ini Ustaz Hasan Azhari panggil saya, tolong gantikan saya ceramah di tempat 1 jam dari sini. Lain perikuncul lain. Jauh. Jadi saya berangkatlah karena saya murid beliau, ikutlah apa kata guru, gantikanlah. Sampai di tempat orang ada yang kenal sama saya. Saya bertegaklah di tepi jalan. Saya tanya, kan ada catatan nama, disuruh mencari yang nama itu. Belum ada. Saya bilang, mana yang nama ini tidak ada, masih di rumah Pak katanya. Jawab di mana rumahnya? Di darat katanya. Ini lagi kebun rupiah kok. Sempat dikejar anjing. Sampai ke tempat. Sekalinya tuan rumahnya berantukan, masih kayak baju. Hendak mandi, paksa lah mandi. Wah, jangan Malaysia, ceramah mah ada yang
Tapi sabar lah, masih sabar lah. Nasib sudah. Sampai ke tempat, ketua panitia kata sambutan. Apa kata ketua panitia? Bapak Ibu minta maaf, kami panitia tidak sesuai yang ceramah hari ini dengan yang tertera di undangan. Di undangan adalah Kiai Ustadz Norman Kadri, Provinsi Jambi, yang tidak asing lagi. Cuman karena beliau berhalangan, kami cari gantinya yang hebat di Kuala Tungkal. Kiai Haji Hasan Azhari, belum Haji, Kiai Hasan Azhari. Cuman karena beliau berhalangan, maka digantilah dengan Ustadz yang sudah ada di hadapan kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya pun tidak kenal siapa namanya. Meleset, aduh, gua juga pikir hati belum tahu dia. Sombong kan? Ya, rupanya meninggalkan larangan ini payah. Tadi itu dilarang tuh. Tahulah kita, hasad tidak boleh, dengki tidak boleh, tapi tidak bisa hilang. Melihat orang itu senang, kita tidak senang. Karena itu lawan kita. Karena itu musuh kita. Bisa dah kita melihat orang senang, padahal orang itu adalah saingan kita. Kalau bisa baru hilang. Tapi tidak bisa. Apalagi kemarin sudah berjanji menikah bersama sehidup semati, sekarang malah nikah dengan orang lain. Wanita mana yang tidak terluka hatinya? Kasih Indonesia. Ada kata-kata, aku rela menderita asal kau bahagia. Uangnya ada. Yang ada, aku tak rela kau jatuh ke pelukan wanita lain. Nah itu yang ada, mendukung kali. Kalau rela menderita kau bahagia, ada harapan. Muka-muka yang hadir ini ada harapan. Masuk aja sesuai ini. Kadang-kadang kita melihat orang beli TV cuma seminggu, melihat orang beli pulsa sesak napas, melihat kawan beli mobil mati tidak ketahuan. Ini juga di film Indonesia Haji Sulam dengan Haji Muhyiddin. Dilarang, tapi berat meninggalkan. Senang melihat musuh senang, sakit kita tidak bisa belum. Makanya kalau bisa begitu, maka itu jalan menuju surga. Maka hidup yang bagus kita jangan bermarah-marahan. Hidup ini bersayang-sayangan saja. Kita ini alhamdulillah lah. Kalau dengan sesama masyarakat sudah cocok lah, sudah bersayang-sayangan kita, beramah-ramahan. Ini kita ramah dengan kawan-kawan. Pertanyaannya di rumah bisa tidak seramah ini? Kadang-kadang di luar ramah, di rumah tangga marah-marah. Ada orang yang datang malamnya. Tahu? Kalau istri orang yang lewat ramah, mau kemana mbak? Iya istri orang mau ke toko, hati-hati mbak, jangan licin, nanti jatuh, jatuh cepat mengejar. Hati-hati mbak, sakit ya? Kalau sakit dia go. Bini orang. Karena giliran bini dewe. Nak kemana tuh katanya? Mau ke toko, jangan lama-lama, anak nangis. Tuh hati-hati, jangan licin. Soalnya tuh tak duduk, sudah bilang. Aduh, Malaysia ada orangnya. Kenapa dengan bini orang ramah, dengan bini awak tidak? Ego sama juga. Laki orang yang datang ke penting bikinkan air. Kata suami, jangan repot-repot mbak, enggak repot kok. Orang karena laki awak balik bekerja setengah jam dah, nanti bikinkan kopi. Kata lakinya bikinkan dia kopi, bikin dewe. Ada orang di luar. Payah. Ramah keluar. Maka itu kita nih hidup beramah-ramahan, ramah keluar, ramah ke dalam. Ini kalau keluar penampilan alhamdulillah. Pergi ke undangan pakai parfum Casablanca yang istri sedap, masuk ke kamar minyak apa. Kalau pergi ke pengantin berdandan kayak Ayu Ting Ting, sampai di rumah parah pada malam dia. Makanya kita nih jangan bermarah-marahan hidup. Kebanyakan kisah ini. Dan dua, nangka tiga jalan menuju kepada surga. Hidup harus tawadhu, merendah diri. Nabi itu syadidal haya wa tawadhu.
Nabi merendah diri, para sahabat merendah diri. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orangnya terkenal berani. Di dalam hadis, iblis tuh kalau tahu sahabat Umar tuh ada di satu jalan, iblis memilih jalan lain. Kalau sahabat Umar tuh ada di Parit Puncuk, iblis lewatnya Parit 2. Tidak berani lewat sini, saking beraninya sahabat Umar. Tapi begitu keliru sedikit, beliau kembali kepada kebenaran, merendah diri. Sahabat Umar ini sedang pengajian. Begitu sedang pengajian terlalu lama. Karena lamanya pengajian, yang hadir ada yang sakit perut. Makanya saya di mana saja ceramah tidak mau lama-lama. Kalau ada yang sakit perut, ya. Nah, menahani kentut, alhamdulillah berhasil. Bekentut tidak ada suaranya, tapi baunya bersabur sampai ke penciuman sahabat Umar. Kata sahabat Umar, siapa yang bekentut di pengajian? Silahkan keluar, ambil wudhu semula, baru boleh balik lagi. Yang bekentut bingung, dia mau keluar ketahuan kawan kalau yang bekentut, maka baunya kayak tapai buruk. Tidak keluar, sahabat Umar marah. Sahabat Ali negur, kata sahabat Ali, hai sahabat Umar, baiknya jangan yang bekentut saja, suruh keluar semuanya. Ambil wudhu semuanya, baru balik lagi semuanya, biar tidak ketahuan siapa yang bekentut. Sahabat Umar sependapat, minta maaf beliau. Aku, kata beliau, minta maaf dengan yang bekentut. Aku tersalah, silahkan keluar semua, nanti masuk semua. Itu kalau tidak putih hatinya tidak bau, minta maaf. Kalau awak ngentuti orang minta maaf wajar. Ini awak kena kentuti orang, awak minta maaf tekor. Kalau pada tawadu dia bisa. Pokoknya rata-rata orang hebat itu merendah diri. Ayah itu masih mau bertanya dengan murid. Saya suatu saat imbas sembahyang zuhur apa asar, dipanggil ke rumah. Begitu dipanggil ke rumah, ayah nanya saya habis sembahyang biasanya waktu ayah itu naruh tangan ke sini. Yang saya baca Alam Nasrah, mengambil dengan ini Banjar, abahnya Ustaz Zain. Rupanya ayah memperhatikan. Kata ayah, apa yang kau baca? Tangan diletak di sebelah dada bawah, sebelah kiri. Saya menjawab Alam Nasrah. Kata beliau, saya menanya, rupanya punya Ustaz Abu Radahlan begitu juga. Habis sembahyang tangan ke bawah dada sebelah kiri. Aku, kata ayah, nanya, tapi beliau tidak mau bilang. Sekarang kata beliau, kita ke rumah Mami itu, ke rumah saja Alwi. Nah, kita ke sana. Nanti kata ayah, saya masuk ke dalam, kau bertahan di luar dengan beliau. Kau tanya apa amalannya, nanti minta ijazah. Kemudian nanti kau minta izin mengijazahkan ke orang. Nanti aku di sini ngambil kau. Coba kewadunya ayah, luar biasa. Begitu sama-sama berjalan sama saya ke situ, udah dudukan, beliau masuk ke dalam. Saya pun sesuai perjanjian bertanya. Ternyata beliau membaca Sabbihis punya saya Alam Nasrah, cuman punya beliau sampai sanuk riu kapala tansa diulang 3 kali. Illa masya Allah, selesai, tidak lagi diteruskan. Itu kata beliau saya mengambil dari Syekh Yasin Al-Padani Mekah yang terkenal wali itu. Lalu beliau ijazahkan, jadi saya boleh mengijazahkan kepada semua orang. Saya pernah ngamalkan, ya silahkan. Mau beliau bertanya, itulah tawaduknya. Ternyata orang-orang hebat tawadu. Saya pergi di kandangan pas pengajian Guru Danau. Saya sebenarnya berat ke sana, bukan berat kada mau hendak saya ke sana, cuman kada layak. Saya belum pernah kenal dengan beliau, beliau kada pernah kenal dengan saya. Saya siapa? Datang kepada beliau yang sulit ditemui. Guru Danau itu sulit ditemui. Tapi ternyata saya diajak ke sana, rupanya sudah ada yang menyampaikan, beliau sudah nunggu. Saya datang ke sana, beliau sedang isi pengajian. Mana-mana pelata rumah itu berisi, hitungan 500,5 kilo ke sana. Pelata rumah semua berisi. Dengan masjid itu sekitar 0,5 kilo rumah beliau. Kami sampai ke sana mau parkir depan masjid, bukan mau masuk. Rupanya sudah ada yang nunggu. Yang nunggu tanya, ini tamunya Guru Danau? Iya, langsung mobil kami dikawal masuk ke dalam, disiapkan dah oleh Tuan Guru itu parkir 1 mobil.
masuk ke sana kurang pengajian, saya kada berani datang, saya mau duduk jauh kada dibolehkan. Masuklah saya ke ruangan beliau tapi agak 10 meter dengan beliau, duduk saya, ada yang nyampaikan tamunya sudah hadir, disuruh maju. Saya kada mau bersalaman, sedang beliau mengisi pengajian, tapi tawadhu'nya beliau disuruh maju bersalaman. Dah bersalaman, beliau tetap baca kitab, tapi sudah baca kitab nanti bercakap lagi. Sudah bercakap sama saya, baca kitab lagi. Baca kitab, bercakap lagi. Ini yang tidak bisa kita niru. Artinya Pak mengajarkan kepada kita tawadhu itu tetap ada. Tamu tetap dihormati, tapi tetap pengajian. Itu namanya tamu dihormati tapi tetap pengajian, namanya konsisten. Konsekuen apa konsisten? Kalau konsisten konsisten namanya ada yang ten ayah itu begitu. Kalau ada kiai datang ke Al-Baqiyatus Shalihat, kami ba'da zuhur baca Yasin, ba'dal asar wirdul latif. Tamu mana saja datang tetap baca Yasin, baru dipersilahkan tausiahnya. Nanti kalau asar tetap wirdul latif, baru tausiahnya. Tamu dihormati tapi tetap amalan istiqamah. Kenapa? Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Makanya kita istiqamah ini mendatangkan kemuliaan. Tapi kita tidak menuntut karamah, tapi kita mencari istiqamah. Maka di dalam kitab disebutkan kalau kita bisa istiqamah dalam beramal, itu tidak bisa dianggap enteng. Itu bisa menjadi wali mastur. Tapi kita tidak menuntut jadi wali. Tapi kita pingin amalan seperti yang diamalkan oleh orang-orang yang mulia. Begitu pula Tuan Guru Bakit, Tuan Guru Kiai Ahmad Bakit begitu. Saya pagi dijemput sudah. Begitu sampai di Rantau di tempat Guru Nopal. Sebenarnya guru pemangki sudah menjemput, diajak ke pemangki. Saya bingung, tapi ada lagi yang jemput 2 mobil mau dibawa ke rumah Tuan Guru Bakit. Beliau sudah nunggu. Sampai di sana saya baru turun dari mobil. Tuan Guru itu melihat saya turun dari mobil, padahal beliau duduk bersama keluarga, bercepat berdiri, berjalan cepat mengejar ke Pelatar, menyambut beliau ke Pelatar, makan bersama. Air 1 botol ini dibagi beliau 2 sama saya, jadi sebotol berdua saya minum. Kemudian saya pulang, diantar sampai ke hadapan, belum saya naik mobil lagi beliau belum meninggalkan saya. Itu mengajarkan tawadhu'nya. Ternyata orang-orang hebat itu rupanya tawadhu. Maka itu kata Imam Syafi'i, amalan masuk surga harus tawadhu. Maka Nabi syadidal haya'i wat tawadhu. Kita tidak boleh merasa hebat, sekalipun hebat, apalagi asli memang tidak hebat. Yang hebat tidak boleh, apalagi asli tidak hebat. Ada kisahnya, Pais dapat nomor 1 tadi. Ada kisah kalau orang di belakang gulikan tidak kelihatan. Yang terakhir, apa amalannya? Kata Imam Syafi'i, mengasihi para aulia Allah. Makanya setiap istirasa kita kirim Fatihah kepada orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang dimuliakan Allah karena jalan menuju surga. Mau tidak mau kita harus mahabbah kepada para aulia, mahabbah kepada para ulama. Orang mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada orang soleh, itu hidupnya barakah. Di dunia ini saja, saya diundang ke Banjarmasin itu, saya tidak berani sendirian. Di sana gudangnya ulama, gudangnya para aulia. Saya hadir di Guru Nopal itu saja, Habib-habib yang hadir 30 orang, yang salnya kenal. Kemudian para kiai lagi. Saya sorban saya halus, sorbannya ganal-ganal. Akhirnya dibelikan sorban yang ganal-ganal. Maka besar sorban saya, diberian orang, keganalan singkal bau kok.